Materi 5, seri administrasi dan manajemen logistik, pengarahan dan pengawasan kegiatan kantor. Materi yang didapat pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pengawasan dan pengarahan kantor terdiri dari 2 pembahasan dan juga 2 pengertian tentunya, di mana pengarahan kegiatan kantor memiliki pengertian proses memberikan arahan atau petunjuk kepada anggota tim atau karyawan dalam pelaksanaan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini tentu melibatkan penentuan prioritas, alokasi sumber daya yang dibutuhkan, serta dukungan motivasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara pengawasan kegiatan kantor ini adalah kegiatan memantau, menilai, dan mengontrol pelaksanaan tugas serta aktivitas karyawan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memastikan efisiensi, kualitas kerja, dan pencapaian tujuan organisasi, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan jika diperlukan. Pengarahan kata kuncinya ada pada pemberian arahan atau petunjuk, sementara pengawasan kata kuncinya pada kegiatan pemantauan, penilaian, atau juga pengontrol pelaksanaan tugas. Pengarahan kegiatan kantor itu memiliki tujuan memastikan efisiensi operasional dan mencapai tujuan organisasi dengan cara memberikan arahan yang jelas kepada anggota tim atau karyawan dalam pelaksanaan tugas mereka. Jadi semacam pemberian tugas pokok dan fungsi yang detail agar karyawan atau pekerja yang menjalankan tugasnya itu tidak merasa kebingungan. Elemen dalam pengarahan kegiatan kantor itu ada 4, diawali dari penetapan tujuan yang jelas. Contohnya, dalam sebuah proyek pengembangan produk, tentu kita perlukan penentuan waktu peluncuran, fitur yang disertakan, serta target pasar yang akan dituju. Penetapan tujuan ini melibatkan tujuan yang spesifik atau terukur untuk penetapan kegiatan perkantoran. Setelah penetapan tujuan itu diberikan secara jelas, maka langkah berikutnya adalah penentuan tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab ini diberikan secara jelas di antara anggota tim tadi. Sehingga yang tadi disampaikan, perlu adanya sebuah tugas pokok dan fungsi atau pemberian tugas pokok dan fungsi, pemberian delegasi yang jelas agar karyawan dalam bekerja memiliki standar yang diharapkan. Setelah penentuan tugas dan tanggung jawab, tentu perlu melakukan motivasi karyawan untuk mendorong semangat dan dedikasi karyawan dalam melakukan pekerjaan. Misal dengan memberikan penghargaan atas prestasi karyawan misalnya. Dan yang terakhir, pemberian umpan balik atau feedback secara teratur. Pemberian umpan balik secara berkala kepada anggota tim ini digunakan untuk memperbaiki kinerja dan memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang diharapkan sesuai visi, misi, atau tujuan dari organisasi. Pengarahan pimpinan ada 2, yaitu orientasi dan juga perintah. Kalau orientasi ini melibatkan memberikan pemahaman yang jelas kepada tim atau karyawan tentang visi, misi, dan tujuan organisasi. Misalnya, pemimpin atau pimpinan memberikan orientasi kepada tim tentang arah strategi perusahaan, menyampaikan nilai-nilai inti, dan menjelaskan bagaimana tugas-tugas individu berkontribusi. Sementara kalau perintah, itu adalah bagian dari pengarahan yang melibatkan petunjuk konkret dan langkah-langkah yang harus diambil oleh anggota tim atau karyawan. Contohnya, setelah memberikan orientasi tadi, sudah memberikan pengenalan, kemudian pimpinan memberikan perintah yang spesifik. Contoh, memberikan tugas-tugas, menetapkan batas waktu atau deadline, serta menyampaikan prosedur yang harus diikuti. Orientasi dan perintah itu jika dilakukan secara kombinasi membantu menciptakan lingkungan yang terarah dan memberikan arahan yang komprehensif atau jelas kepada tim atau karyawan. Orientasi dari pimpinan memberikan konteks dan memberikan pemahaman, sementara perintah memberikan petunjuk untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Setelah ada pengarahan tadi, maka lanjutannya adalah pengawasan. Pengawasan kegiatan kantor merupakan proses memantau, menilai, atau mengarahkan pelaksanaan tugas serta aktivitas karyawan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengawasan adalah untuk menjaga efisiensi operasional, kualitas kerja, dan pencapaian tujuan organisasi. Langkah-langkah pengawasan kegiatan kantor itu dimulai dari penetapan standar dulu, tetapkan standar kinerja yang harus dicapai. Kemudian pantau kegiatannya, kemudian kenali perbedaan antara kinerja aktual dan standarnya, jadi identifikasi deviasi dulu, kemudian analisis penyebabnya. Hasil analisis itu untuk melakukan tindakan berikutnya.
kemudian berikan umpan balik kepada karyawan atau tim, lakukan perbaikan dan koreksi untuk mengatasi deviasi tadi, kemudian pantau lanjutannya, tetap pantau dan tangani deviasi yang baru, serta evaluasi secara berkala jika diperlukan. Metode pengawasan ada beberapa hal. Metode pengawasan itu sendiri merupakan pendekatan atau teknik yang digunakan dalam memantau dan menilai kinerja karyawan atau aktivitas organisasi. Berikut ini adalah beberapa metode pengawasan yang umum digunakan. Yang pertama, pengawasan langsung, di mana atasan mengamati langsung karyawan di tempat kerja. Yang B atau yang kedua, pengawasan tidak langsung, di mana evaluasi kinerja berdasarkan laporan dan data tanpa bertemu secara langsung. Jadi dilihat dari laporan atau data yang dihasilkan itu bisa melakukan pengawasan secara tidak langsung. Yang ketiga, pengawasan melalui kinerja berdasarkan hasil yang dihasilkan dari karyawan itu atau pencapaian tujuan karyawan atau pencapaian tujuan tim. Kinerja tim yang baik, kinerja individu yang baik itu bisa dilakukan pengawasan. Pengawasan teknologi menggunakan teknologi atau sistem pelacakan untuk mengawasi kinerja. Pengawasan menggunakan smart supervision, di mana kombinasi teknologi dan analisis data untuk pemahaman yang mendalam. Pengawasan partisipatif artinya karyawan ikut serta dalam pembuatan dan evaluasi standar kinerja. Pengawasan 360 derajat, yaitu umpan balik dari atasan, rekan kerja, dan bawahan untuk penilaian yang komprehensif. Itu tadi metode pengawasan ada 7 poin. Istilah pengawasan dalam kantor yang cukup familiar muncul ada 3, delegasi, fundamental, dan juga output. Delegasi ini adalah proses pendelegasian atau pemberian tanggung jawab atau kekuasaan dari seorang pimpinan kepada bawahan atau anggota tim untuk melaksanakan tugas tertentu. Ini memberikan delegasi artinya memberikan otoritas dan kepercayaan kepada orang lain untuk menjalankan suatu pekerjaan. Istilah yang kedua, fundamental, merujuk pada prinsip-prinsip dasar atau aspek inti yang membentuk dasar atau fondasi suatu konsep. Dalam konteks manajemen, fundamental ini dapat merujuk pada prinsip-prinsip esensial yang mendasari praktik manajemen yang efektif. Sementara output adalah hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah proses atau aktivitas. Dalam konteks bisnis atau manajemen, output ini dapat mencakup produknya, layanannya, atau informasi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau tim sebagai hasil dari upaya mereka. Demikian materi yang bisa diberikan. Sekian dan terima kasih.